rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang, itu yang kami dahulukan, dan laporan yang gak menghasilkan uang itu yang kami kesampingkan. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan macam-macam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau melaporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, ya, mengukur diri, ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin, ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, Bisa kan berubah putusan? Ya, ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulut-mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Kadang kita tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira begitu? Ya, Chris. Itu udah. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim, ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman, ya. Tahu diri aja, kamu siapa, ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok, betul nggak? Terkenal udah satpam di tetangganya paling pelit, nggak mau store iuran RT, ya, betul nggak? Tahu diri aja lah. Advokat Farhad Abbas memberikan komentarnya terkait dengan pemecatan Rasman Arif Nasution secara tidak hormat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Ia menyampaikan apresiasinya kepada organisasi tersebut yang berani mengambil keputusan besar untuk mencabut surat keputusan Dewan Kepemimpinan atas pengangkatan Rasman sebagai advokat. Meski KAI tidak secara gamblang menjelaskan alasan pemecatan Rasman, tapi Farhad Abbas mengatakan bahwa Rasman dianggap sudah melanggar beberapa kode etik yang juga dilaporkan oleh beberapa pihak. Ini akan menjadi suatu pembelajaran buat pengacara. Jangan asal sembarang ngomong, jangan sombong, jangan menantang, menghina, karena profesi advokat itu kode etik yang paling utama. Farhad Abbas juga turut hadir dalam konferensi pers KAI tersebut. Farhad Abbas mengatakan bahwa Rasman Arif Nasution telah melakukan penghinaan dan menantang rekan seprofesi, termasuk kepada dirinya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang pemecatan Rasman ini? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ada pernyataan dari Kadit Humas Kapolda Jawa Barat bahwa katanya Peggy Peron alias Peggy Setiawan itu udah tertangkap. Nah, maka akan menggali lebih dalam lagi tentang Peggy Peron ini alias Peggy Setiawan. Apa yang heran itu, apakah dia ini menyerahkan diri atau ditangkap? Itu menjadi suatu pertanyaan, ya. Jadi kalau menurut saya juga harusnya si AF juga harus ada gitu untuk melancarkan penyidikan. Nah, menurut katanya Bapak Kapolda kita yang ada di Jawa Barat, ya, katanya Peggy Peron saat ini sudah ditangkap dan harus memberikan keterangan sejauh mana Peggy Peron ini keterlibatan dengan kasus Eki dan Vina, ya kan? Ambil sesimpel itu masih ada
permainan ini sesimpel itu gitu ya. Ya oke lah, siapa yang menangkap kita nggak tahu, ya kan? Siapa yang menangkap kita nggak tahu siapa yang menangkapnya. Tahu-tahu katanya dia sudah ditangkap, ada di Polda. Yang namanya Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Kapan? Pemberitaannya kapan? Inilah permainan dagelan hukum kita ya. Jadi seperti itulah. Jadi alasannya kenapa? Yaitu salah satunya yaitu kemarin memberikan kabar AF ada di yang namanya Polda Jabar. Nah sekarang kemarin itu dia juga setelahnya itu bilang kalau yang namanya Peggy Peron alias Peggy Setiawan itu udah tertangkap ya, bukan ditangkap, tertangkap. Pengembangan tentang penangkapan ini di mana, jam berapa, siapa yang menangkapnya, penyidik atas nama siapa yang menemukannya, kita nggak tahu, itu masih rahasia ya. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, meyakini bahwa seorang wanita bernama Widya bukan sosok yang sembarangan dalam bahasan soal kasus Vina Cirebon. Bahkan, Tony RM menilai semua ucapan yang diungkapkan Widya terkait pelaku kasus Vina Cirebon bisa saja menjadi sebuah petunjuk penting. Sekedar informasi, Widya sendiri merupakan seorang wanita yang kerap membagikan informasi soal pelaku pembunuhan Vina dan Eki di media sosial. Biasanya, Widya sering menyinggung Bupati Cirebon, ada sangkut pautnya dengan kasus Vina Cirebon ini. Seharusnya penyidik juga mendengarkan informasi itu atau mencoba mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya dengan petunjuknya. Kalau memang mau diberi masukan, tutur Tony RM. Lebih lanjut, menurut penilaian Tony RM, ia mengerti betul bahwa informasi yang disampaikan Widya pastinya bukan tanpa alasan yang jelas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kenapa orang XTC datang ke rumah Peggy? Jawabannya begini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mewawancarai langsung, saya yang berdiskusi langsung sama orang XTC tersebut. Sampai orang itu diminta untuk pergi dari rumah Peggy Setiawan. Jadi begini ceritanya. Saya masuk ke dalam rumah Peggy Setiawan dan berbincang-bincang secara live di TikTok Faktual News 77 ini. Kami berdiskusi secara eksklusif secara live. Setelah diskusi itu selesai, saya menengok ke pintu luar. Ada orang pakai baju pakai jaket XTC, tapi tidak ada tulisannya. Maka saya tertantang tuh keluar. Nah setelah saya nyapa dia, ternyata dia benar orang XTC yang datang ke situ ingin ketemu Peggy Setiawan. Saya berusaha menghalangi, makanya saya meminta tolong kepada Bang Gol, waktu itu beliau sebagai kameramen saya, agar terus menyorot kamera kepada saya. Dan saya sebenarnya menghalangi dia untuk masuk. Akhirnya saya ajak dia berbincang-bincang dan saya juga meluapkan pertanyaan, memang abang ini siapa? Saya dari XTC, dia menerangkan XTC itu begini-gini dan segala macam. Terus maksud dan tujuan abang itu ke sini untuk apa, menemui Peggy? Saya hanya ingin menyampaikan dan ketemu sama Peggy bahwa Egy Riprah itu tidak terlibat. Dan Egy Riprah ini sama sekali tidak tahu menaun dengan kasus Vina dan juga Peggy Setiawan. Akhirnya saya bertanya lagi kepada dia, memang abang ini apanya Egy Riprah? Dia ngomong, saya nggak kenal dengan Egy Riprah, saya juga nggak tahu. Ya silakan teman-teman netizen bernarasi. Dia mau datang ke situ mengklarifikasi bahwa Egy Riprah itu dia tidak kenal, tetapi datang ke situ mau ingin membela Egy Riprah. Silakan teman-teman beri komentar. Terakhir, petinggi XTC Cirebon juga meyakini Peggy Setiawan bukan anggota dari geng motor mereka. Diketahui, XTC merupakan geng motor Eki yang tewas dalam kasus pembunuhan 2016 silam. Pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci, meragukan Peggy Setiawan alias Peggy Kuli Bangunan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Setelah Eki dibunuh, para anggota XTC tidak melakukan penyerangan balik, lantaran para pelaku merupakan gabungan dari sejumlah geng motor. Bahkan, salah satu pelaku yang bernama Ucil merupakan anggota dari XTC. Menurut Doci, kepribadian Peggy Setiawan alias Peggy Kuli Bangunan tidak mencerminkan sedikitpun anggota dari geng motor.
Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit sampai jumpa.